Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang shelter atau seleksi terbuka. Shelter adalah promosi terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai negeri sipil atau biasa kita sebut dengan PNS. Shelter menjadi sistem mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan PNS atau pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan struktural yang dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme. Praktik pengisian jabatan ini atau birokrasi ini dilakukan untuk memenuhi prinsip meritokrasi. Apa sih prinsip meritokrasi itu? Prinsip meritokrasi itu atau suatu prinsip merit menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang ASN merupakan kebijakan atau manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, suku, agama, budaya, jenis kelamin, status pernikahan, umur, bahkan kondisi kecacatan. Dan untuk membahas tentang masalah yang cukup kompleks ini, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Di sini telah hadir dari PLT Kepala BKPSDM, di sini ada Bang Sopyan SPMM. Selamat malam Bang Sopyan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga tetap sehat selalu Bang Sopyan. Ya, sehat. Dan di sini juga telah hadir dari Kabid Mutasi, Bang Henry Dunan SP. Selamat malam Bang Henry. Selamat malam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bang ya? Alhamdulillah. Dan di sini tak kalah penting, di sini ada dari pengamat hukum kita, Bang Syafruddin SHMH. Selamat malam Bang Syaf. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Semangat ya Bang untuk mengedukasi masyarakat Lampung Utara. Alhamdulillah semangat. Oke, tidak perlu menunggu lama-lama lagi nih. Di sini Amal pengen langsung nanya ke Bang Sopyan. Bang, Amal pengen nanya nih Bang tentang shelter ini Bang atau seleksi terbuka ini nih Bang. Bang, bagaimana sih Bang mekanisme dari shelter ini Bang, baik itu menurut aturan Bang ataupun menurut praktek yang harus dilakukan Bang? Ya, silakan Bang Sopyan. Ya, baik, terima kasih Mbak Amal atas kesempatannya. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada Warna ID yang memberikan kesempatan pada malam hari ini, malam yang berbahagia tentunya buat kita semua, untuk diberikan kesempatan untuk berbagi informasi terutama berkaitan dengan istilah seleksi terbuka dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP di Kabupaten Lampung Utara ini. Mbak Amal, tadi disampaikan ada istilah lelang terbuka, Iya nih Bang. lelang jabatan. Biasanya Tentu disebut dengan lelang terbuka ya, nih Bang. jadi coba kita ingin luruskan dan kita biasakan untuk menggunakan istilah yang paling tepat itu adalah seleksi terbuka. Ya. Ketika kita bicara lelang, ada konotasi dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa misalnya. Ada kesan kalau lelang itu siapa yang berani menawar terendah Benar. dengan spesifikasi Dia yang mendapatkan sama, ya, Bang, ya? dia akan keluar sebagai pemenangnya. Iya. Nah, oleh karena itu menghindari interpretasi yang tentu nanti akan tidak baik, Iya. kita coba untuk mensosialisasikan bersama-sama
bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Lampung Utara ini melalui mekanisme seleksi terbuka. Ya. Kemudian berkaitan dengan seleksi terbuka ini, saya informasikan JPTP yang akan kita isi pada seleksi terbuka tahun ini ada 6 perangkat daerah. Ada 6 ya Bang ya? Ya, yang pertama sekretaris DPRD, Iya. kemudian ada Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo. ada Dinas Sosial, ada Dinas Pengendalian Penduduk Iya. dan Keluarga Berencana, ada Dinas Kesehatan dan BKP SDM sendiri. Iya. Ada 6. Ada 6 Nah, ya, Bang? ini sudah kita mulai pelaksanaannya. Oke, maupun apa tadi kan Abang kan sudah menyebutkan tempat-tempat ya Bang ya? Ya. Pos-pos yang harus Ya. diisi dari shelter atau seleksi terbuka ini ya Bang ya. Adakah Bang persyaratan tertentu Bang Ya. untuk hal ini gitu Bang? Berkaitan dengan persyaratan, tentu harus kita informasikan setidaknya ada 3 regulasi yang menjadi rujukan Iya. panitia seleksi di dalam penyelenggaraan seleksi terbuka ini. Yang pertama, Undang-Undang ASN sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir barangkali itu ada Surat Edaran Menpan RB Nomor 52 Tahun 2020 berkaitan dengan kondisi kedaruratan kesehatan dengan pandemi COVID-19 ini. Di samping itu ada peraturan bupati dan kemudian yang tidak kalah penting nanti itu juga ada di undang-undang tentang pemerintahan daerah. Tentang pemerintahan Ya. daerah pun ada ya Bang ya? Tentu itu yang menjadi rujukan kita. Kemudian di dalam peraturan-peraturan yang saya sebutkan tadi tentu itu akan muncul persyaratan-persyaratan yang diwajibkan harus dipenuhi oleh para pelamar atau calon JPTP yang akan mengikuti seleksi terbuka itu. Berkaitan dengan praktek, tentu kita akan mengacu pada peraturan perundangan yang ada. Jadi tidak boleh, tadi dikatakan tidak boleh ada diskriminasi, Iya benar-benar, apalagi perbedaan ras ya Bang? perbedaan ras, tentu Benar. makanya kita sebut terbuka. Jadi tidak ada nanti syarat yang sifatnya diskriminasi sehingga akan merugikan calon-calon katakanlah pelamar tersebut. Demikian. Oke, berarti di sini istilahnya untuk menghapuskan yang namanya KKN ya Bang ya? Ya, betul. Nepotisme itu sendiri ya Ya. Bang ya? Korupsi, nepotisme. Oke, terus Bang, Amal pengen nanya nih, kan ada istilah mutasi nih Bang. Ya. Apa sih Bang perbedaan dari mutasi dengan shelter ini Bang? Apakah ada persamaannya mungkin Bang? Ya, kalau mutasi sebetulnya saya dahulukan dulu dengan seleksi terbuka. Oke. Seleksi terbuka itu berkenaan dengan ada kekosongan jabatan pimpinan tinggi pertama yang itu hanya dapat dilakukan mengisinya dengan proses seleksi terbuka tersebut. Kemudian kalau mutasi ini sebetulnya pergeseran tempat itu mutasi, kemudian ada perubahan dari pangkat rendah ke pangkat tinggi itu juga tergolong mutasi gitu. Nah, jadi kalau dia menduduki misalnya dari eselon 3 ke eselon 2 melalui seleksi terbuka, itu juga termasuk mutasi yang promosi. Mutasi promosi. Ya. Jadi apakah bisa Bang mutasi ini disamakan dengan seleksi terbuka itu sendiri Bang? Belum bisa kita Belum bisa samakan. disamakan ya Bang ya? Karena kalau dia mutasi bisa saja melalui uji kompetensi. Iya. Jadi misalnya antara dinas atau perangkat daerah A, lalu hasil uji kompetensi, hasil penilaian uji kompetensi ternyata memungkinkan dia untuk menduduki jabatan di perangkat daerah B misalnya. Iya. Nah, sehingga dia nanti bisa mutasi ke misalnya menjadi kepala dinas dari kepala dinas A menjadi kepala dinas B. Oke. Nah, itu. Tetapi kalau dia seleksi terbuka, dia harus melalui mekanisme seleksi Prosedur terbuka yang yang ada ya, merit Bang, ya? system tadi. Ya. Dan harus menempati posisi yang telah dia pilih Ya, seperti itu Bang? betul. Oke, cukup kompleks penjelasan dari Bang Sofyan. Kita beralih sejenak ke Bang Henry. Bang, mungkin Abang bisa menjelaskan nih Bang, mungkin bisa menambahkan apa sih Bang kelebihan maupun kekurangan dari shelter ini Bang, atau seleksi terbuka ini Bang? Mungkinkah ada kelebihannya, mungkinkah ada kekurangannya seperti itu Bang? Silakan Bang. Terima kasih, mohon izin Pak PLT, Pak Saurito. Kaitan dengan
pertanyaan kelebihan dan kekurangan mungkin saya sampaikan. Kalau bicara kelebihan kan gini Mbak, untuk eselon 3 4 artinya di bawah kepala dinas, Iya. itu kan penilaiannya satu arah, penilaian pimpinan melalui tangan daripada tim penilai kinerja. Nah, sementara kalau seleksi terbuka, ini ada ruang terbuka untuk teman-teman pegawai negeri sipil yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan dirinya dengan cara mengikuti seleksi terbuka. Nah, hasil daripada seleksi terbuka ini kan itu potret kemampuan yang tadi yang Mbak sampaikan, ada integritas, kualifikasi, yang melalui seleksi terbuka tadi rangkaian panjang, ada uji kompetensi, administrasi, wawancara, dan pemaparan makalah, sehingga secara kualitatif dan kuantitatif kemampuan seseorang ini terukur, disampaikan, disajikan kepada PPK, dan sesuai dengan Undang-Undang ASN serta PP 17 2020 itu ada pasal tersendiri yang mengatur finalnya adalah tiga orang yang berkompetensi tadi berkesempatan dipilih. Berkesempatan dipilih karena ada hak prerogatif daripada PPK atau bupati kalau memakai hak prerogatif juga. Iya, karena memang itu amanah undang-undang ASN sendiri. Mungkin itu kelebihannya. Kalau kekurangannya saya mungkin hanya menyampaikan secara normatif, mohon izin Pak. Ini bisa dibilang bukan penyampaian secara kedinasan, tapi secara pribadi Pak PLT. Yang saya lihat adalah pernah juga acara serupa dengan ini di Bandar Lampung, saya sampaikan ada pasal tersendiri yang di Undang-Undang ASN maupun di PP 17 2020 yang berpotensi diuji materialkan ketika seseorang yang sudah pernah ikut ini dan dia bukan ranking 3 besar, sehingga dia tidak berkesempatan dipilih. Sementara amanah tadi kan setiap orang boleh berkesempatan dipilih. Ya, seharusnya kalau bukan ini pribadi saya. Artinya ada usulan untuk pemerintah pusat agar ada revisi Undang-Undang ASN sendiri, jangan ada pembatasan untuk 3 besar, harusnya potret saja. Potret kemampuan gitu. Artinya ada hak konstitusi yang dipangkas ketika dia 4 ke bawah. Apakah tadi masuk ke hak prerogatif tadi Bang, terkait dengan yang motif yang barusan dari pribadi Abang sampaikan ini? Maksudnya masuk ke hak prerogatif dari pusat mungkin ataupun dari pejabat yang gimana memerlukan ya itu. Kalau kita sebagai warga negara baik harus tunduk pada regulasi yang ada, secara normatif kita laksanakan hal demikian. Sepanjang regulasinya belum berubah ya kita tunduk. 3 besar itu yang ditawarkan, 3 besar itu yang dipilih. Namun kalau misalnya ada salah satu peserta yang berpotensi menganggap ini sesuatu yang harus direvisi, ya bisa mengajukan dengan jalur, mungkin Bapak lebih paham jalurnya. Mungkin kita nanti akan dijelaskan oleh Bang Syaf ya. Oke, Bang, satu lagi nih Bang yang pengen Amal tanya sebelum beralih ke Bang Syaf. Bang, ini kan dalam proses ini ada yang namanya syarat kompetensi, kualifikasi, integritas, itu kan termasuk syarat-syaratnya nih Bang. Yang menarik di sini adalah bagaimana Bang kita mengukur integritas seseorang itu Bang. Apakah ada alat ukur ataupun standar tertentu Bang? Kalau terkait dengan integritas, sebenarnya satu variabel dari sekian variabel menjadi persyaratan. Benar. Nah, oleh karena itu ketika belum dites, belum diuji oleh alat pengujinya tadi, makanya di persyaratan di PP 17 dan Undang-Undang ASN, lebih khususnya PP 17 2020, itu ini dituangkan di pengumuman. Di pengumuman di situ ada pernyataan integritas. Artinya begitu dia melamar, dia menjamin dirinya bahwa dirinya berintegritas. Uji daripada integritasnya tersebut itu dilakukan oleh yang tadi seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini kalau teman-teman yang mungkin orang awam menganggap ada SKCK, ada ini, padahal nggak sesederhana itu, karena ada hitungan kuantitatif yang menghitung angka-angka daripada syarat-syarat administratif yang diterima oleh pansel. Dan ini bukan kapasitas saya untuk menjabarkan kenapa sih potretnya ini nilainya sekian, itu kapasitas pansel. Terus kita masuk ke tes uji kompetensi. Nah, pas uji kompetensi ini ada 2 tahun ini Pak, mohon izin Pak PLT, 2 tahun ini ada kewajiban dari KSN dan BKN itu keterlibatan dari psikiater. Makanya tes kemarin itu Pak ada psikiater, karena yang mampu membaca salah satu pihak yang berwenang mampu psikologi seseorang adalah psikiater sendiri. Nah, terus uji kompetensi sendiri, tim penguji ini kan mereka bersertifikat.
Jadi nggak semua orang itu bisa jadi pansel dan nggak semua orang itu bisa menjadi asesor tim Iya. penguji. Artinya gambaran secara kualitatif maupun secara kuantitatif itu tergambar di administrasi, uji potensi dan juga wawancara, penggalian makalah, pokok pikiran makalah. Oke, berarti Bang, dalam hal ini Abang mengatakan bahwasanya integritas hanya dapat diukur dengan uji kompetensi seperti itu, Bang. Nggak bisa saya sampaikan seperti itu. Artinya banyak variabel tadi. Dari administrasi kan di situ ada rekam jejak. Ada rekam jejak yang Ya. dinilai, ada nilai-nilai sendiri secara kuantitatif oleh tim penilainya. Terus ada kalkulasi lagi masuk ke uji kompetensi yang termasuk di situ ada psikologinya, Ya. psikiaternya. Terus masuk lagi ke makalah pokok pikiran diuji oleh pansel sendiri kaitan dengan wawancaranya. Oke. Jadi penggaliannya nggak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Terkait rekam jejak, Bang, maaf Bang, amal potong. Terkait rekam jejak, apabila misal kalau ada pelamar ataupun seseorang yang ingin menempati suatu step ataupun suatu tempat, tapi dia belum ada rekam jejak, Bang, apakah tidak dapat seperti itu, Bang? Tapi di dalam kualifikasi lain dia memenuhi seperti itu, Bang. Apakah harus ada rekam jejak? Kalau untuk rekam jejak saya rasa melihat dari regulasi yang ada persyaratan pendaftaran ini yang dituangkan dari PP 17 tadi, ini kan dia nggak bisa begitu terima PNS langsung mendaftar karena Iya. pendaftarannya udah jelas dia pasti melalui proses, ada di situ ada salah satu poin sudah pernah menduduki jabatan administrator 2 tahun. Jadi kalau PNS yang baru yang belum ada rekam jejaknya nggak mungkin bisa mendaftar seleksi terbuka. Nggak Artinya bisa ya, Bang? para pendaftar pasti pernah memiliki rekam jejak rekam jejak minimal 2 tahun. yang ada di peraturan yang kita laksanakan ini. Minimal 2 tahun itu tadi. Minimal ya, 2 Bang, ya? tahun tadi. Oke, ya terima kasih, Bang. Kita beralih ke Bang Syaf nih. Bang, mungkin secara teoritis nih, Abang sebagai pengamat hukum mungkin bisa jelaskan mengenai shelter ini, Bang, atau seleksi terbuka, mungkin dasar-dasarnya mungkin, Bang. Seperti itu, Bang. Mungkin bisa jelaskan. Silakan, Bang Syaf. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Ya. Mungkin saya ingin ke belakang sebentar Boleh. tentang mengapa ada seleksi terbuka. Iya. Kok selama ini nggak ada kan? Benar, barusan Waktu zaman Orde Baru tidak ada seleksi barusan terbuka. mencuat ini, Bang, sepertinya. Kemudian karena ini salah satu protes terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru, Iya. sehingga sekarang sudah reformasi, khususnya setelah Undang-Undang Nomor tentang SN itu baru muncul setelah itu. Nah, itu karena zaman Orde Baru tidak ada istilahnya seleksi terbuka, kemudian dianggap tidak baik lah menurut itu. Ya, maka pada perubahan Undang-Undang 45 pasal 28D itu disebutkan bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dalam pemerintahan. Iya. Nah, itu kemudian pasal 28D Undang-Undang 45 itu dijabarkan kembali ke dalam Undang-Undang ASN. Kemudian diturunkan lagi ke daerah pengaturan pemerintah. Paling tidak ada 6 dasar hukum yang mengatur tentang seleksi terbuka ini. Iya. Paling tidak itu. Nah, itulah yang harus jadi pedoman bagi kita Landasan ya, sebagai Bang. warga negara, bagi pemerintah untuk melaksanakan seleksi terbuka itu. Nah, itu jadi itu memang harus dilaksanakan. Iya. Dari kementerian pusat sampai daerah harus melaksanakan seleksi terbuka terhadap pejabat yang diinginkan di dalam satu instansi. Iya. Tuh. Mungkin, Bang, secara hukum administrasi negara nih, Bang, ya. Ya. Mungkin adakah, Bang, rasa keadilan, Bang, terhadap seleksi terbuka ini bagi para pelamar gitu, Bang? Atau bagi para pejabat seperti itu, Bang? Adil atau tidak kita nggak bisa menyatakan seperti itu ya. Kenapa tidak bisa mengatakan Karena seperti itu, Bang? begini, saya bersyukur ada seleksi terbuka istilah itu, karena untuk menjabati sesuatu jabatan, Iya. jabatan tinggi pratama tadi itu di daerah, itu memang harus seleksinya harus ketat. Memang diatur dalam undang-undang bahwa harus dilaksanakan seperti itu, sehingga semua PNS khususnya ya
yang memenuhi syarat dari mana saja dia dapat melamar, Dapat mengajukan ya. permohonan untuk menjadi jabat tinggi Pratama tadi. Iya. Nah, mungkin ya dari daerah provinsi lain boleh, asal ada persetujuan gubernur, atau dari kabupaten dari provinsi lain juga boleh ikut serta umpamanya di Lampung Utara. Boleh seperti Boleh itu, Bang? seperti itu. Saya baca dalam aturan seperti itu. Oke. Nah, jadi rasa-rasa tergantung pada SN-nya sendiri. Tergantung pada SN-nya Mau sendiri. nggak berkompetensi kemudian hari setelah dia melewati apa namanya proses-proses dia pendewasaan sebagai PSN. Jadi saya rasa tergantung SN-nya sendiri mau atau tidak mempersiapkan diri dari awal untuk menjadi pejabat di kemudian hari. Jadi saya rasa Tidak ya masalah cukup, ya, Bang ya? Hah? Tidak masalah seperti tidak itu. masalah menurut saya, karena dengan adanya seleksi terbuka kan berarti dia harus siap gitu. Iya. Harus yang mempunyai kemampuan mempersiapkan diri untuk menjadi pejabat itu. Oke, Bang, tapi di sini banyak sekali ungkapan bahwasanya anak daerah harus mempromosikan atau membesarkan daerahnya sendiri, Bang. Itu Ya. bagaimana, Bang, menurut Nah, Abang? itu makanya kalau SN yang ada di daerah Kertobumi umpamanya Lampung Utara ini ya harus sudah mempersiapkan diri, begitu terima jadi PNS sudah memikir ke depan. Supaya jangan daerah orang lain yang masuk ke tempat kita. Iya, benar Nah, banget. itu. Nah, ini harus dipersiapkan dari sekarang. Iya. Bagi ada yang udah baru masuk umpamanya seperti Henry ini kan harus sekarang menyiapkan kemampuan belajar terus gitu. Bang Henry, apakah ada cita-cita? Harus. Ada ya, Harus Bang, ada, ya. dalam hatinya Kita ada. dukung, iya. Oke, Bang, terkait tentang Bang ya? Landasan, Bang. Berarti di shelter atau lelang terbuka kita sebut seperti itu, Hah? di shelter tadi ini berarti ada ya, Bang ya, di hukum administrasi negara itu sendiri, Bang? Ya sebenarnya dalam hukum administrasi negara Iya. itu sebenarnya sudah lama ada istilahnya seleksi terbuka itu. Cuman baru ada muncul setelah ada undang-undang ASN. ASN ini. Iya. Dan yang digunakan istilah itu bukan seleksi lelang jabatan, tapi yang ada adalah seleksi terbuka. Iya. Lelang jabatan itu tak dari mana, siapa yang memuai itu, tapi yang jelas itu muncul ketika Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Iya. Ahok. Itu timbulnya Kata-kata seleksi seperti lelang terbuka. jabatan itu. Iya, iya. Lelang Sebenarnya terbuka, dalam undang-undang jabatan. nggak ada, yang ada adalah seleksi terbuka. Iya, iya. Lelang jabatan kok selain lelang terbuka. Nah, Bang, berarti ada ya, Bang ya, prosedur ataupun aspek-aspek yang seharusnya memang harus dipersiapkan yang seperti kata Abang tadi, Bang. Mungkinkah ada tambahan dari yang sudah disampaikan dari Bang Sofyan, dari Bang Iya. Henry, Bang? Jadi untuk mengikuti seleksi itu memang nggak ringan, sulit. Apa yang dikatakan oleh Hendrik tadi benar, Iya. memang harus, Tidak sesimpel ya namanya itu harus ya, Bang menjadi Henry, ya? jadi harus menjadi pejabat itu bukan hal yang gampang Iya, kan, benar. tapi harus dari awal dia harus mempersiapkan diri, harus terus belajar dan kemudian pimpinan juga harus mendorong terus. Nanti kan seleksinya terbuka kan, nah siapa yang mampu itulah yang akan jadi. Gitu. Iya, kira-kira belum diadakan ya, Bang ya? Kira-kira kapan, Bang, seleksi Yang mana? terbuka ini? Oh, ya. Iya. Berkaitan dengan seleksi terbuka terhadap 6 jabatan pimpinan tinggi Pratama yang saya sebutkan di depan tadi, bahwa mulai tanggal 3 Tanggal 3 ya, Bang ya? Juni kemarin itu sudah mulai diumumkan dan Sudah mulai mulai dibuka dan berakhir pada hari ini pada pukul 16.00. Jadi Berarti sampai dengan hari ini Senin. terakhir pendaftaran Terakhir ya, mereka Bang ya? mendaftar, betul. Ya. Boleh tahu nggak, Bang, sudah berapa pelamar ataupun pendaftar nih, Bang, yang ada Oh, di iya. Lampung Utara, Bang? Ya, kita tadi Pengen tahu nih, saya Amal. sudah mintakan datanya ke teman-teman yang di sekretariat Iya. bahwa dari sejumlah 6 JPTP yang kita laksanakan seleksi terbukanya itu sudah ada 49 atau 50 pelamar. Ada 50 pelamar Iya. ya, Bang ya? Jadi macam-macam, ada yang
minatnya tinggi pada perangkat daerah tertentu, misalnya dinas sosial 12 Iya. orang misalnya, kemudian di misalnya sekretariat DPRD itu 11 atau 7 ya, mohon 7. maaf, 7, kemudian ada di Dalduk KB 11, kemudian BKPSDM itu 11, antara lain seperti itu. BKPSDM pun Ya, cukup ramai ya ramai Bang ya. peminatnya, betul. Ya, Cukup ramai dan cukup antusias. betul. Dan mungkin Bang, pertanyaan yang menariknya begini. Apakah di situ di seleksi terbuka ataupun di salah satu pertanyaannya diisi apa sih motivasi Anda untuk mengikuti seleksi ini? Apakah ada Bang pertanyaan semacam itu Bang? Kira-kira. Ya. Materi tentu kita tidak tahu, mungkin itu lebih berarti- tepat nanti dijelaskan oleh pansel sebetulnya. Oke. Karena apa? Kita kan ndak tahu apa yang menjadi materi Iya. berkaitan dengan yang akan dipertanyakan, Iya. baik pada saat uji kompetensi maupun nanti wawancara dan sebagainya, itu sepenuhnya adalah hak dari pansel. Saya ingin menambahkan sedikit berkaitan Bang. Gimana, dengan Bang? seleksi terbuka ini. Tadi disampaikan bahwa ASN yang memenuhi persyaratan itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Benar. Ya, itu. Jadi itu harus menjadi patokan kita. Kemudian berkaitan dengan putra daerah dan putra Iya. bukan daerah misalnya. Tentu saya sangat setuju kalau memang putra daerah itu memiliki kemampuan. Iya. Ya, tetapi kita tidak boleh menutup mata dengan ketatnya persaingan dari luar. Nah, tentu kita harus berpacu dengan persaingan itu. Putra daerah baik kalau dia bisa memimpin di daerahnya, tetapi kualitas itu menjadi penting gitu. Nanti ketika bersaing melalui seleksi terbuka, di situ nanti dia akan diuji apakah mampu seorang putra daerah itu. Saya berharap kepada putra daerah khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Utara, karena saya sendiri adalah putra daerah Lampung Utara. Saya berharap mulai dari sekarang seperti dikatakan Bang Safrudin tadi, mulai dari sekarang persiapkan diri adik-adik yang masih muda Iya. untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi berkarir di ASN ini. Oke. Kemudian integritas, saya ingin juga Benar. menjelaskan secara sederhana, barangkali kan di dalam persyaratan itu ada fakta integritas yang Benar. harus dibuat oleh Setelah masing-masing itu. Jadi paling tidak berkaitan dengan integriti ini kita tidak boleh pelin-pelan jadi pimpinan itu. Jadi ketika sudah menjabat sebagai JPTP itu kita harus memiliki komitmen dan konsisten antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita jalankan. laksanakan. Iya. Tentu semuanya mengacu pada norma-norma, aturan-aturan yang mengikat di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi itu barangkali. Demikian Mbak Amel. Oke. Bang, mungkin langsung aja nih Iya. Bang, terkait harapan seperti itu Bang, harapan ataupun closing statement dari Bang Sofyan tentang seleksi terbuka ini. Ya, berkaitan dengan seleksi terbuka, apalagi yang sedang kita laksanakan hari ini misalnya, tentu saya berharap besar hasil dari seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh pansel, dan saya memiliki optimisme bahwa Iya. pansel yang menyelenggarakan seleksi terbuka ini adalah orang-orang yang terbaik dan ahli di bidangnya. Nah, karena yang memilih, yang menyeleksi ini adalah orang-orang yang kompeten, Oke. orang-orang yang memiliki integritas, Iya. orang-orang yang profesional di bidangnya. Tentu ini nanti akan diperoleh pejabat-pejabat yang akan mengisi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara dari 6 tadi. Dan harus melayani rakyat Ya, seperti itu ya betul. Bang ya. Jadi Itu mereka adalah poinnya. pilihan terbaik. Benar. Kemudian mereka memiliki komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat dan memajukan Kabupaten Lampung Utara ini. Karena kebanyakan di sini seperti yang kita lihat banyak ASN ataupun pejabat ingin dilayani, padahal mereka lupa ya Bang ya. Ya. Posisinya tempatnya adalah harusnya melayani bukan dilayani, seperti itu. Benar nggak Bang kira-kira ini Jadi Bang? begini, itu kasus per kasus ya. Iya. Tetapi sebetulnya ketika seorang ASN itu kan ada proses disumpah. Oke, benar. Pada saat disumpah makanya disarankan agar hikmat, kemudian memperhatikan kalimat-kalimat dalam pengambilan sumpah itu. Nah, ASN itu adalah abdi negara dan pelayan
masyarakat. Dan ini tidak hanya diucapkan dalam sumpah, tentu ini ditunggu oleh masyarakat dalam implementasi keseharian dalam menyelenggarakan tugas-tugas itu. Jadi salah seorang yang akan melamar menjadi ASN kalau dia ingin dilayani, justru dia harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat yang memang pantas untuk atau ingin dilayani oleh ASN-ASN ini. Iya. Dan terakhir saya katakan bahwa paradigma itu harus sudah jauh-jauh dihilangkan. Iya, benar-benar. Karena seluruh masyarakat menanti karya-karya dari ASN ini. Benar. Berarti secara garis besar di sini dapat Amal simpulkan bahwa dari Bang Sofyan bahwa treat to action in ASN ini harus dilaksanakan seperti itu, Yes. Bang. Jangan sedikit bekerja banyak berbicara. Betul sekali. Ya. Seperti itu ya, Bang ya. Ya. Oke, Bang, kasih Bang Sofyan. Kalau dari Bang Henry, mungkin Bang ada harapan Bang terkait hal ini, mungkin Bang. Silakan Bang. Atau closing statement seperti itu, Bang. Mungkin nggak jauh berbeda, Iya. sama harapan kita juga seperti itu. Artinya ya kalau ini mungkin di luar konteks ya Pak Teuki. Iya. Pasti ya, kalau kata Albert Einstein itu Tuhan tidak sedang bermain dadu. Artinya segala sesuatunya itu memang sudah ada ini Pak, di luar konteks pemerintahan. Iya, iya. Garis tangannya Pak. Ya berarti kita masing-masing pribadi berusaha untuk memaksimalkan kinerja, mengupgrade pengetahuan dan Iya. skill dan keterampilan masing-masing serta meluruskan niat. Benar. Jadi kalau yang saya bilang tadi kata Albert Einstein bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu, artinya semua sudah ada ada porsinya porsinya masing-masing. masing-masing. Dan segala sesuatu yang Amal dapatkan dari Bang Henry malam ini, segala sesuatu harus tergantung dari niat ya Bang ya. Iya, Berawal tergantung dari niatnya. niat. Ya mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Henry, cukup singkat, jelas dan padat. Dan yang terakhir nih kita pengen dengar dari Bang Syafruddin. Bagaimana nih Bang tentang harapan Bang terkait shelter atau seleksi terbuka ini Bang? Silakan Bang Syaf. Terima kasih. Jadi pemerintah negara kita Iya. melalui pemerintah kita di pusat sudah membuat regulasi bagaimana untuk mengisi jabatan itu melalui seleksi terbuka. Tentunya itu tujuannya baik. Benar. Hukum harus bergerak, masyarakat, pemerintah, birokrasi juga harus mengikuti itu. Iya. Supaya apa? Supaya negara kita lebih maju lagi. Benar. Itu harapannya. Insya Allah, artinya asal kita komitmen terhadap peraturan perundangan, mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Amin Gitu. ya rabbal Amin. alamin. Terima kasih Bang Saf, Bang Sofyan, Bang Henry yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan di Warna ID. Mau ucapan terima kasih dan semoga kita dapat berjumpa kembali ya Bang ya, ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kapok ya Bang ya untuk mengedukasi. Untuk mengedukasi masyarakat Lampung Utara. Terima kasih Bang, mau ucapkan sekali lagi. Seleksi terbuka atau biasa kita sebut dengan shelter ini masih terbilang baru. Namun, perlu kita ketahui bahwasanya shelter ini merupakan bagian dari suatu birokrasi dan ataupun pemerintahan itu sendiri. Dan semoga hasil dari shelter atau seleksi terbuka ini dapat memenuhi dan dari tanggung jawab dari ASN atau pejabat di pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Terima kasih, saya Amalia dan kru Harian Warna yang bertugas hari ini pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.